Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya lah, pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita dalam keadaan yang sehat dan baik. Pada kesempatan yang indah ini, saya, Suryana Desti Maltus, peserta didik utusan dari SMA Negeri 5 Kota Kupang, akan membawakan pidato yang bertema penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu, dan yang saya cintai, para generasi emas bangsa. Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa revolusi hanya benar-benar revolusi jika ini adalah perjuangan terus-menerus. Bukan hanya perjuangan eksternal melawan musuh, tetapi perjuangan batin. Berjuang melawan sejumlah aspek negatif yang merusak atau menghambat jalannya revolusi. Dalam pencerahan ini, revolusi adalah sebuah simfoni, kemenangan atas musuh dan diri sendiri. Sebelum kita berbicara tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan itu sendiri. Ideologi Pancasila adalah sebuah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Hal ini berarti setiap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus diamalkan atau diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Tidak jauh dari ideologi Pancasila, ada pula wawasan kebangsaan yang dapat diartikan sebagai cara pandangan yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia akan diri serta lingkungannya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sangatlah berperan penting di dalam negara Republik Indonesia. Karena memiliki beberapa kedudukan seperti sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Tanpa adanya ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, akan terjadinya kehancuran, perpecah belahan, di mana negara tidak akan bisa bertahan. Para dewan juri, Bapak Ibu yang saya hormati, serta para generasi emas bangsa, ketahanan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan akan diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana ideologi-ideologi alternatif merasuki melalui media informasi sehingga banyak dijangkau oleh anak-anak bangsa yang merupakan generasi penerus bangsa. Dan kita sudah memasuki pada era globalisasi, di mana semua teknologi makin berkembang dengan pesat. Dilihat dari keadaan sekarang, pada masa pandemi COVID-19, yang membuat seluruh aktivitas masyarakat, terutama pada lembaga pendidikan, diharuskan melakukan pembelajaran secara online, menggunakan alat elektronik seperti smartphone, laptop, dan alat elektronik lainnya. Hal ini membuat banyaknya informasi yang dengan mudah dijangkau oleh anak-anak bangsa. Dan banyak penurunan masyarakat dan juga pelajar-pelajar Indonesia
penurunan niat belajar Pancasila, penurunan niat belajar wawasan negara. Bukan hanya hal itu, karena derasnya arus globalisasi membuat banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negeri. Sehingga sangat disayangkan, tidak sedikit pula anak-anak bangsa lebih memilih dan menyukai budaya-budaya asing ketimbang budaya sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka malah menghujat budaya sendiri. Para dewan juri, Bapak Ibu yang saya hormati, serta para generasi emas bangsa, saya mengajak kita semua untuk lebih cerdas dan cermat dalam menggunakan teknologi pada masa era globalisasi. Seharusnya kita lebih memanfaatkan teknologi pada era globalisasi dengan hal-hal yang lebih positif, seperti memperkenalkan budaya-budaya sendiri kepada negara lain, memakai dan menyukai produk-produk buatan negara, dan saling memberi dukungan antara warga negara Indonesia melalui media online ataupun secara langsung. Dan hindari sifat yang mementingkan kepentingan kelompok dan golongan yang mengakibatkan perpecah belahan, kehancuran, sehingga negara tidak akan bisa bertahan. Para generasi emas bangsa, marilah kita membuka hati dan pikiran kita demi keutuhan bangsa, demi kebaikan bangsa, demi negara kita, negara Indonesia yang tercinta. Anak muda boleh pandai beretorika, tetapi harus sadar untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran menuju cita-cita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada sepatah atau dua kata yang salah dari saya memohon maaf. Saya, Suryana Destimaltus, mengucapkan limpah terima kasih. Maju bersama, hebat semua!